Makna weton tiba pati. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, weton atau perhitungan hari lahir menurut kalender Jawa bukan hanya menjadi bagian dari identitas, tetapi juga alat untuk membaca garis hidup seseorang. Salah satu aspek paling menggelitik dan kerap menimbulkan kecemasan adalah konsep tiba pati, yang dalam arti harfiah berarti jatuh pada kematian. Namun benarkah ini adalah pertanda buruk atau justru peringatan spiritual agar hidup dijalani dengan lebih bijaksana? Tiba dalam bahasa Jawa berarti jatuh dan pati berarti kematian. Namun dalam pemaknaan mendalam, tiba pati bukanlah prediksi mutlak tentang kematian, melainkan sinyal atau peringatan spiritual bahwa seseorang lahir dengan weton yang memiliki potensi besar mengalami kesialan, bahaya, bahkan kematian mendadak jika tidak disertai kesadaran diri dan kehati-hatian dalam melaku hidup. Dalam primbon, tiba pati merupakan indikasi bahwa orang tersebut berada di bawah naungan energi yang tajam. Jika tidak diseimbangkan dengan laku spiritual dan kebajikan, bisa membawa malapetaka. Berdasarkan primbon Jawa, terdapat 5 jenis utama tiba pati yang masing-masing memiliki karakteristik simbol alam dan nasihat kehidupan yang berbeda. 1. Pati geni, yaitu kematian karena api. 2. Pati banyu, kematian karena air. 3. Pati angin, karena kematian udara. 4. Pati lembuswar, kematian karena binatang besar atau kekuatan liar. 5. Pati segoro, yaitu kematian karena laut. Masing-masing bukan hanya menyimbolkan sebab kematian secara fisik, namun juga energi dan karakteristik spiritual yang menyertai kehidupan seseorang. 1. Pati geni, yaitu kematian karena api, simbol dari emosi yang membakar amarah dan ego. Weton ini cenderung memiliki watak keras, berapi-api, dan mudah tersulut konflik. Resikonya potensi kecelakaan karena api, listrik, ledakan, bahaya konflik sosial akibat sifat yang tidak sabaran. Apa yang harus dilakukan? Melatih kesabaran dan kedamaian batin, menjauhi tempat berbahaya, hati-hati terhadap amarah. Api bisa menerangi, tapi juga bisa membakar. Orang yang lahir dalam pati geni diminta belajar menjadi pelita, bukan bara. 2. Pati banyu, yaitu kematian karena air, simbol dari emosi yang mendalam, perasaan yang tersembunyi, dan trauma batin. Cenderung pendiam, menyimpan luka atau terlalu banyak kompromi. Adapun resikonya, tenggelam dalam kesedihan, depresi, bahkan bunuh diri. Bahaya fisik terkait air, sungai, laut, banjir. Apa yang harus dilakukan? Belajar membagikan isi hati, jangan memendam masalah sendiri, selalu waspada jika dekat air. Air bisa menenangkan, tapi juga menenggelamkan. Jiwa yang tenang adalah air yang tidak beriak namun dalam. 3. Pati angin, yaitu kematian karena udara, simbol dari keringanan, kecemasan, dan pikiran yang melayang-layang. Mudah gelisah, banyak berpikir tapi tidak fokus. Kecelakaan di tempat tinggi, serangan jantung mendadak, asma, kehidupan yang tidak stabil karena pikiran terlalu liar. Apa yang harus dilakukan? Menetap dalam kesadaran sekarang, rutin olah napas, meditasi, dan zikir. Angin tidak terlihat, tapi bisa menjatuhkan pohon. Pikiran yang tak dikendalikan bisa menjatuhkan raga. 4. Pati lambuswar, yaitu kematian karena binatang besar atau kekuatan liar, simbol dari kekuatan prima, naluri agresif, dan sifat liar yang belum dijinakkan. Orang dengan jenis ini bisa tampak kuat, tapi mudah terpancing emosi atau dorongan liar. Adapun resikonya, celaka karena hewan, kendaraan berat, atau kekuatan tak terduga. Apa yang harus dilakukan? Belajar menundukkan ego dan nafsu, berlatih mengendalikan diri dan disiplin spiritual.
Hewan buas bisa dijinakkan oleh cinta dan keteguhan, begitu pula jiwa yang liar oleh kebijaksanaan. 5. Pati segoro, kematian karena laut. Simbol dari ketidakterbatasan misteri dan bahaya dalam kehidupan. Jiwa petualang, tapi sering mengabaikan batas. Adapun resikonya, bahaya dalam perjalanan jauh atau tenggelam dalam ambisi. Apa yang harus dilakukan? Menghormati alam dan batas kemampuan diri, belajar rendah hati dan pasrah kepada Tuhan. Laut mengajarkan ketundukan. Orang yang merasa mampu menghadapi segalanya akan tenggelam tanpa pertolongannya. Tipe pati bukan hukuman, tapi peta jalan spiritual. Ia menunjukkan bahwa kehidupan seseorang membawa potensi besar yang bisa menjadi berkah atau bencana tergantung pada bagaimana dijalani. Dalam primbon, hidup adalah laku, dan setiap laku harus disertai kesadaran, kehati-hatian, dan keberanian menghadapi bayangan diri sendiri. Primbon menekankan tipe pati bisa diubah atau dinegosiasikan dengan laku spiritual seperti ruatan, sedekah bumi, tirakat dan puasa tertentu, menjaga etika dan sopan santun, menjauhi pantangan yang ditentukan. Primbon tidak mengajarkan fatalisme, sebaliknya ia mengajarkan keseimbangan antara nasib dan usaha. Dalam filsafat Sanskerta, kematian disebut mrityu, dan kehidupan dipandang sebagai perjalanan spiritual dari kebodohan menuju kesadaran. Weton tipe pati dalam pandangan ini adalah simbol karma pala, buah dari tindakan masa lalu atau sebuah varna atau warna hidup yang harus dilalui dengan kesadaran atau proses menuju moksa, yaitu pembebasan. Tipe pati berarti kamu tidak boleh hidup sembarangan, karena satu langkah salah bisa membawamu pada kehancuran, tapi satu kesadaran kecil bisa membawamu menuju pencerahan. Islam tidak mengenal takdir yang bisa dibaca dari weton secara harfiah, namun mengenal bahwa takdir ada dua, yaitu takdir tetap dan takdir yang bisa berubah melalui doa dan usaha. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah umul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amal kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa yang harus dilakukan bila weton tipe pati? Perbaiki laku hidup, jangan sembrono, hindari konflik dan ambisi berlebihan, tingkatkan spiritual, rutin zikir, sholat tahajud dan puasa sunnah, tirakat dan memperbanyak sedekah. Pahami kekuatan dan kelemahan diri, gunakan logika untuk menimbang resiko, jangan pasrah buta pada mitos, tapi jadikan sebagai peta arah batin. Jangan menyebar ketakutan. Weton tipe pati bukan kutukan, ia adalah panggilan untuk hidup penuh kesadaran. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Justru tipe pati adalah jalan menuju keselamatan, bukan kehancuran. Adapun kesimpulan, weton tipe pati bukanlah vonis kematian, tetapi peringatan suci yang mengajarkan manusia untuk menjaga hidup dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Primbon, Sanskerta, dan Islam semua menyuarakan satu pesan: hidup adalah anugerah dan setiap langkah harus disertai akal, iman, dan laku. Jika Anda lahir dengan tipe pati, maka itu bukan kutukan, itu adalah panggilan untuk menjadi lebih kuat dari takdir dan lebih dekat kepada Tuhan.